Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Ye Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 598 bertepatan dengan bab ke 3124. Mendengar Chen Zhonglei hendak memamerkan kekuatannya pada pihak negosiator yang dikirim oleh Hamid, 15.000 tentara Wan Longhol mulai bersiap-siap dengan cepat, seolah-olah mereka diberi suntikan endorfin. Kecuali sejumlah kecil perwira tingkat menengah dan tinggi Wan Longhol yang berpikir untuk membalas dendam atas kematian saudara-saudara mereka. Sebagian besar prajurit Wan Longhol yang tersisa sama sekali tidak memiliki perasaan untuk membalas dendam. Lagi pula mereka semua adalah tentara bayaran. Mereka berasal dari bagian tempat di dunia dan berkumpul di Wan Longhol untuk bertarung berdampingan hanya demi menghasilkan uang. Siapa yang mati dan siapa yang terluka sebenarnya itu sama sekali tidak benar-benar menyentuh hati mereka. Masalah yang sangat mereka pedulikan sangat erat kaitannya dengan diri mereka sendiri, seperti berapa banyak uang yang diberikan, berbahaya atau tidak, sulit atau tidak. Mengenai hal lainnya itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Jadi saat ini mereka sangat tertarik dengan hal yang memamerkan kekuatan ini, bukan semi rasa kebanggaan secara kolektif, tapi mereka sudah lama bosan tinggal di tempat yang tidak jelas seperti ini. Mereka hanya ingin mengakhiri sesegera mungkin. Sekarang pihak lain datang untuk melakukan negosiasi perdamaian, memanfaatkan waktu untuk memamerkan kekuatan di depan pihak lain. Yang terbaik adalah bisa menakuti mereka dan membuat mereka menyerah dengan patuh. Dengar-dengar pasukan pemerintah melakukan upaya besar untuk peninjauan kali ini. Mereka secara khusus merekrut 20.000 hingga 30.000 orang dari tempat lain. Para prajurit Wan Longhol bahkan semakin bersemangat. Jika kedua belah pihak digabungkan, maka jumlahnya 50.000 hingga 60.000 orang. Apa mungkin mereka tidak bisa menakuti negosiator yang dikirim oleh pihak Hamid? Mengenai tidak mengizinkan mereka mengisi amunisi, hal itu tidak aneh. Di dunia ini memang pernah ada beberapa peninjauan amunisi. Hanya ada satu peninjauan nyata di mana seluruh tentara memasang amunisi. Itu adalah parade militer Uni Soviet pada tahun 1941. Ratusan ribu tentara yang berpartisipasi dalam parade di sini langsung berangkat dan pergi ke medan perang untuk mempertahankan dan membela negara. Selain itu, semua peninjauan harus dipastikan tidak ada amunisi. Jika ada orang yang meninggalkan amunisi dalam senjata, mereka perwakilan dari pihak musuh akan membunuh mereka dengan satu tembakan. Situasi seperti itu akan benar-benar di luar kendali. Alhasil, para prajurit Wan Longhol secara sadar mengeluarkan semua amunisi dari senjata api mereka. Pimpinan mereka juga sudah mengeluarkan perintah yang mewajibkan komandan dari setiap tingkatan untuk melakukan pemeriksaan kedua terhadap senjata api dari para prajurit. Di saat bersamaan, pasukan pemerintah juga secara aktif mempersiapkan. Hanya saja mereka tentu saja berbeda dengan Wan Longhol yang harus mereka pastikan adalah semua senjata dan amunisi siap siaga setiap saat. Kemudian tentara dari kedua belah pihak mulai berbaris di ruang terbuka yang luas di depan camp. Pasukan pemerintah yang awalnya bertempur berdampingan dengan Wan Longhol berkumpul di sisi kanan Wan Longhol. Sedangkan pasukan pemerintah yang direkrut khusus dari berbagai tempat diatur untuk berkumpul di sisi kiri Wan Longhol. Di saat bersamaan, sejumlah besar kendaraan lapis baja berbaris dan terparkir di depan. Bisa dikatakan 15.000 orang prajurit Wan Longhol dikepung oleh mereka.
Namun para prajurit Wanlonghol tidak merasakan keanehan apapun. Chen Zhonglei berjalan keluar dari ruang rapat di bawah kendali Yi Chen. Chen Zhonglei langsung berjalan ke depan tentara, meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, lalu berulang kali menekankan kalimat, "Semua orang dengarkan perintah. Kita harus menunjukkan postur terkuat kita dan berusaha untuk menekan musuh menggunakan momentum." Semua tentara bayaran Wanlonghol menanggapi satu demi satu, berdiri dengan tegap. Di saat bersamaan dalam hati mereka meremehkan pasukan pemerintah yang berada di sisi kiri dan kanan. Mereka satu persatu terlihat tidak serius, sama sekali tidak terlihat seperti tentara. Tapi siapa sangka ketika para prajurit sudah berkumpul, ketika 15.000 prajurit Wanlonghol sedang menunggu negosiator Hamid muncul, semua pasukan pemerintah tiba-tiba mengarahkan senjata mereka ke arah 15.000 prajurit Wanlonghol. Lalu seseorang berteriak dengan pengeras suara, "Semua prajurit Wanlonghol harus menyerah tanpa syarat dengan tangan terangkat ke atas. Siapapun yang berani melawan dan menolak untuk menyerah, maka akan ditembak." Sekitar 15.000 prajurit Wanlonghol benar-benar tercengang. Tidak ada yang mengira situasi tiba-tiba mengalami perubahan besar seperti ini. Siapa sangka sekutu yang awalnya bertarung berdampingan tiba-tiba saling berhadapan dengan menyodorkan senjata. Tepat ketika semua orang tidak tahu harus berbuat apa, Chen Zhonglei berkata dengan lantang, "Semua prajurit Wanlonghol, dengarkan perintah. Aku memerintahkan kalian untuk menyerah pada pasukan pemerintah tanpa syarat, menunggu pasukan pemerintah untuk menangkap. Tidak ada seorang pun yang boleh melawan. Jika tidak, maka tanggung sendiri konsekuensinya." Seketika semua prajurit Wanlonghol benar-benar runtuh. Jika tentara sekutu tiba-tiba berbalik melawan, maka itu masih masuk akal. Tapi jika komandan tertinggi pihak mereka sendiri juga ikut membelot, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Chen Zhonglei adalah salah satu dari 4 raja perang Wanlonghol. Bagaimana mungkin dia berkhianat dan berkolusi dengan pasukan pemerintah? Xu Yindong yang memiliki hubungan baik dengan Chen Zhonglei akhirnya berkata, "Komandan, ini sebenarnya apa yang terjadi?" Chen Zhonglei berkata dengan suara dingin, "Sial, aku menyuruhmu untuk menyerah. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia?" Xu Yindong tercengang. Dia tidak ingin mempercayai bahwa rekan dekatnya, saudara yang tumbuh bersamanya, akan mengkhianati semua orang. Xu Yindong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Kak Lei, sebenarnya kamu kenapa? Untuk apa kamu melakukan ini?" Sebelum Chen Zhonglei menjadi salah satu dari 4 raja perang, Xu Yindong selalu memanggilnya dengan sebutan Kak Lei. Ini selalu menjadi panggilan Xu Yindong pada Chen Zhonglei sedari kecil dan tidak pernah berubah. Saat ini Xu Yindong berharap menggunakan metode ini untuk menyadarkan saudaranya agar tidak tersesat. Namun Chen Zhonglei sudah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kesadarannya sudah hampir runtuh dan dia sangat ingin membunuh dirinya sendiri. Tapi tubuhnya malah berada di luar kendalinya. Tubuhnya berjalan ke hadapan Xu Yindong, menampar wajahnya dengan keras dan berkata dengan marah, "Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu." Air mata memenuhi wajah Xu Yindong. Dia tidak bisa menahan diri dan berkata dengan tercekat, "Kak Lei, kamu adalah salah satu orang yang paling setia di Wanlonghol. Wanlonghol adalah keyakinan seumur hidupmu. Bagaimana bisa kamu..." Kesadaran milik Chen Zhonglei benar-benar sudah sangat sedih, tapi tubuhnya tidak bisa dikendalikan dan malah mengeluarkan pistol dan menodongkan moncong pistol itu ke dahi Xu Yindong. Lalu dia berkata dengan dingin, "Jika berkata omong kosong lagi, aku akan menembak." Xu Yindong menatap tatapan mata
Chen Zhonglei yang dipenuhi aura membunuh. Di saat bersamaan hatinya merasa sangat kecewa dan dia juga menyerah untuk melawan. Meski Xu Yindong tidak tahu apa yang dialami Chen Zhonglei dan mengapa dia bisa berubah menjadi seperti ini, tapi dia tahu bahwa saat ini Chen Zhonglei sudah bertekad apapun yang dikatakan tidak ada gunanya. Melihat Xu Yindong tidak lagi berbicara, Chen Zhonglei akhirnya menyimpan kembali senjatanya dan berkata dengan dingin, "Jika kalian menyerah dengan patuh, maka pasukan pemerintah tidak akan mempersulit kalian. Tapi jika kamu berani melawan, maka akan segera dibunuh di tempat." Saat ini kendaraan lapis baja milik pasukan pemerintah telah mengepung mereka dari segala arah. Moncong kendaraan lapis baja dan moncong senapan mesin prajurit semuanya ditunjukkan kepada 15.000 tentara pihak Wan Longhol. Chen Zhonglei berhenti sejenak dan berkata, "Kalian harus ingat, kalian adalah angkatan bersenjata non-pemerintah. Bahkan jika dibunuh oleh tentara lawan di negara lain, pihak lawan dapat sepenuhnya mendefinisikan kalian sebagai kekuatan musuh yang menyerang secara ilegal. Nantinya tidak akan ada seorang pun yang membela kematian kalian." Setelah para prajurit Wan Longhol mendengar ucapan Chen Zhonglei ditambah dengan senjata yang ditodongkan di depan mereka, mereka sepenuhnya benar-benar menghilangkan pemikiran untuk melakukan perlawanan. Meski masih ada banyak prajurit bintang 3 dan bintang 4 di antara mereka, tapi saat ini mereka juga tidak berani melakukan kesalahan karena mereka tahu bahwa pihak lain ingin menyelesaikan masalah secara damai. Jika mereka membuat masalah, maka pihak lain bisa langsung menembak mereka. Apa gunanya memiliki gelar prajurit bintang 3 atau bintang 4? Bahkan seorang prajurit bintang 5 sekalipun juga tidak akan mampu melawan senapan AK-47. Jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerah. 1.500 prajurit elit Wan Longhol dalam sekejap menjadi tahanan. Demi membuat mereka berada di bawah kendali, pasukan pemerintah membagi mereka ke dalam kelompok dan mengikat mereka, lalu langsung mengirim mereka menaiki truk yang melaju ke ibu kota. Jauh sebelum para prajurit datang untuk membantu, para pemimpin tinggi pasukan pemerintah sudah menentukan penempatan bagi 15.000 tahanan ini. Mereka akan diangkut dengan truk ke beberapa penjara militer, kamp militer dan penjara kota di beberapa kota dalam kontrol yang terpisah. Dengan demikian dapat mencegah 15.000 prajurit Wan Longhol bersatu untuk melakukan perlawanan atau melarikan diri. Saat para prajurit Wan Longhol sedang diangkut ke atas truk secara berkelompok, komandan pasukan pemerintah Said mencari Yi Chen dan bertanya dengan hormat, "Master Yi, sekarang setelah menangkap 15.000 prajurit Wan Longhol ini, kami tidak tahu bagaimana cara menangani begitu banyak tawanan. Apa Anda punya saran baik terkait arah kami selanjutnya?" Yi Chen berkata dengan santai, "Hal pertama yang perlu kalian lakukan sekarang adalah menarik keluar semua komandan untuk melakukan interogasi mendadak. Harus membuat mereka mengakui upaya tidak baik yang ingin dilakukan Wan Longhol terhadap negaramu. Semua pengakuan ini harus membentuk rantai bukti yang lengkap, termasuk pernyataan tertulis beserta tanda tangan, serta semua rekaman video dari keseluruhan proses." Jadi jeda sejenak, Yi Chen kembali berkata, "Setelah mendapatkan bukti itu, kalian harus segera mengumumkan dan memberitahu dunia bahwa kalian memiliki dukungan hukum yang cukup untuk menangkap para prajurit Wan Longhol. Bukti itu juga masuk akal dan legal. Dengan demikian Wan Longhol akan menanggung kejahatan karena sudah mengancam keamanan nasional negara lain. Dengan cara ini, pertama, kalian dapat benar-benar memiliki kebenaran mutlak di tingkat hukum dan memenangkan dukungan opini publik internasional. Kedua, itu juga dapat membuat Wan Longhol menjadi target kebencian semua orang, sehingga Wan Longhol tidak akan pernah berani melakukan tindakan apapun pada kalian sebagai bentuk balas dendam." "Aku mengerti," Said mengangguk dan berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap 15.000 orang ini?" Yi Chen berkata dengan serius, "Karena mereka telah melanggar keamanan negara kalian, jadi tentu saja harus melakukan pengadilan yang terbuka dan adil menggunakan hukum di negara kalian." Said berkata dengan canggung, "Jika berdasarkan hukuman kami, meski 15.000 orang ini tidak dijatuhi hukuman mati, setidaknya akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi
Tapi kemampuan ekonomi dan sumber daya sosial kami, bagaimana mungkin bisa menampung begitu banyak tahanan? Yichen berkata sambil tersenyum, ini mudah, kalian bergegaslah untuk mendapatkan bukti, bergegaslah untuk melakukan persidangan secara terbuka, kemudian bernegosiasi dengan pihak Warnong Hall, meminta pihak Warnong Hall untuk membayar uang jaminan yang cukup untuk membebaskan 15.000 orang ini. Selama uang jaminan sudah didapatkan, maka kalian segera mendeportasi semua tahanan itu. Uang jaminan? Mata Said berbinar cerah dan dia berkata, lalu menurut Anda berapa jumlah uang jaminan yang tepat? Yichen menatapnya dan berkata sambil tersenyum, ku sarankan kalian untuk mencari tahu dengan jelas terkait kemampuan ekonomi Warnong Hall, kemudian berpegang teguh dan menetapkan harga tertinggi yang sanggup mereka bayar. Uang kompensasi yang kalian dapatkan bisa kalian gunakan untuk membangun beberapa infrastruktur. Yichen berpikir jenak lalu berkata, aku merasa sekitar $1 miliar seharusnya tidak masalah. Baik, Said berkata dengan semangat, kalau begitu aku akan melapor pada pemimpinku. Yichen mengangguk melihat jam dan berkata dengan datar, baiklah, aku juga masih memiliki banyak hal yang harus kulakukan. Kalian bisa menangani masalah ini sendiri, tapi kalian harus ingat bahwa apa yang telah kalian janjikan padaku, kalian akan melakukan gencatan senjata secara permanen dengan Hamid, memberi Hamid cukup kebebasan untuk berkembang tanpa adanya agresi. Said berkata tanpa ragu, Anda tenang saja, kami pasti akan menepati janji kami. Yichen kemudian berkata, begini saja, aku akan meninggalkan Chen Zhonglei pada kalian lebih dahulu. Kalian segera melakukan interogasi padanya. Aku akan membuatnya bekerja sama sepenuhnya dengan kalian. Dia akan mengatakan semuanya yang dia tahu. Setelah kalian mendapatkan semua bukti, kirim sebuah helikopter dan antarkan dia ke tempat Hamid. Di saat bersamaan, kamu juga ikut pergi ke sana dengan membawa perjanjian gencatan senjata, lalu menandatangani perjanjian itu dengan Hamid. Said bertanya dengan bingung, Master Yi, Anda ingin Chen Zhonglei pergi ke tempat Hamid? Bukan, Yichen berkata dengan datar, aku masih ingin menggunakan orang ini. Aku akan membawanya pergi. Saya tahu dengan kekuatan besar yang dimiliki Yichen, tidak mungkin dia adalah penasehat militer Hamid. Yichen pasti adalah sosok setingkat dewa yang diundang Hamid dari luar. Karena itu Said bergegas mengiyakan dan berkata, Anda tenang saja, kami akan segera melakukan interogasi padanya. Setelah mengumpulkan bukti, aku yang akan secara pribadi mengantarkannya ke tempat Hamid untuk mencari Anda. Oke. Yichen mengangguk dan kembali berkata, pergi dan panggil Chen Zhonglei kemari. Aku ingin mengingatkan beberapa kalimat padanya. Baik, Master Yi, Anda tunggu sebentar. Saat ini Chen Zhonglei sedang mengalami rasa sakit dan siksaan terbesar dalam hidupnya. Dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana saudara-saudaranya dikhianati oleh dirinya sendiri, diikat oleh pihak musuh, diangkut oleh truk. Masa depan mereka juga tidak pasti. Ini benar-benar terlalu menyiksa baginya. Setiap prajurit Warnong Hall melontarkan caci maki dan kutukan yang paling kejam kepadanya, sepasang mata yang menatapnya dengan marah benar-benar menusuk sangat dalam di hatinya. Chen Zhonglei bahkan ingin memejamkan matanya. Dia tidak ingin melihat tatapan mata mereka yang dipenuhi kebencian, tapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Karena bahkan meski hanya kelopak mata itu sudah tidak berada di bawah kendalinya lagi, kesadarannya sudah seperti parasit yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Dia bisa merasakan segalanya, tapi tidak bisa mengendalikan apapun. Tubuhnya sendiri menjadi sangat sangkar yang paling kuat baginya. Di dunia ini tidak ada yang lebih menyakitkan dibanding hal ini. Saat ini Said datang padanya dan berkata, Chen Zhonglei, Master Yi mencarimu, cepatlah pergi. Mendengar nama Master Yi disebut, kesadaran Chen Zhonglei ketakutan, tapi tubuhnya bergerak tanpa sadar dan langsung bergegas berlari menuju ke ruang rapat tanpa ragu sedikit pun. Bergegas pergi ke ruang rapat, Chen Zhonglei merasa tubuhnya berada di luar kendali dan membungkuk pada Yichen. Dia lalu berkata dengan hormat, Master Yi, apa Anda memiliki perintah untukku? Yichen berkata dengan datar, Said nanti akan membawamu untuk membuat pengakuan dan catatan. Kamu harus bekerja sama dengannya sepenuhnya dan menceritakan semua rencana memalukan Warnong Hall padanya. Apa kamu mengerti? Meskipun kesadaran Chen Zhonglei sangat menolak, tapi tubuhnya masih tidak terkendali dan berkata, baik Master Yi, aku pasti akan bekerja sama.
Yi Chen mengangguk puas, lalu menoleh ke arah Said dan berkata, Said, kamu harus ingat untuk mencari seseorang yang mahir dalam berbahasa Mandarin atau Inggris dari tim milikmu. Catat semua transkrip secara rinci dan buat dalam bentuk dokumen. Ketika kamu mengantarnya ke tempat Hamid, berikan satu salinan transkripnya padaku. Aku ingin memeriksanya. Said menyetujui tanpa ragu dan berkata, Master Yi, Anda tenang saja. Kami akan berusaha menyelesaikan semuanya dalam kurun waktu tercepat. Kemudian aku akan membawa Chen Zhonglei ke sana untuk menemuimu. Oke, Yi Chen berdiri dan berkata dengan datar, kamu pergilah dan atur helikopter untuk mengantarku ke lokasi pertemuan sebelumnya. Aku akan kembali dan menunggumu. Ketika Yi Chen kembali ke pangkalan Hamid dengan helikopter, Hamid yang telah diberitahu tentang kepulangan Yi Chen sebelumnya sudah tidak sabar keluar dan menyambutnya. Begitu Yi Chen turun dari helikopter, dia sudah tidak sabar dan melangkah maju untuk bertanya, Saudaraku, prajurit pengintaiku berkata bahwa melihat melalui drone, pasukan pemerintah tampaknya telah menangkap semua orang dari pihak Wan Longhol. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Yi Chen tersenyum samar dan berkata, pasukan pemerintah sudah berbalik melawan pihak Wan Longhol. Sekarang semua prajurit Wan Longhol telah ditangkap. Selain itu, mereka telah berjanji untuk melakukan gencatan senjata denganmu. Kelak, jika tidak ada kondisi khusus, sebisa mungkin pertahankanlah sikap netral. Hamid sedikit bingung untuk sejenak. Lalu dia bertanya, Saudaraku, bagaimana bisa mereka berbalik melawan pihak Wan Longhol? Ini terlalu mendadak. Melihat Hamid yang sangat terkejut, Yi Chen kemudian menceritakan pada Hamid apa yang telah terjadi secara rinci. Hamid tercengang ketika mendengar keseluruhan cerita. Dia lalu berkata, Saudaraku, setelah kamu pergi, aku membayangkan berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi, tapi aku tidak pernah mengharapkan hal seperti ini terjadi. Yi Chen tersenyum dan berkata, aku juga tidak menyangka. Awalnya aku pikir setelah pergi ke sana aku akan mengendalikan Chen Zhonglei lalu memaksanya untuk mengawalku dan Susaudau pergi. Tapi aku tidak menyangka Chen Zhonglei akan berinisiatif untuk menyerang Said ketika motif asli dari pihak Wan Longhol terbongkar. Kebetulan hal itu memberiku kesempatan untuk menangani mereka semua. Hamid mau tidak mau mengacungkan jempol pada Yi Chen. Lalu dia berkata dengan kagum, Adik Yi Chen, kamu benar-benar sangat hebat. Hamid tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Yi Chen, Saudaraku, apa kamu bertekad berkata bahwa aku benar-benar harus menghentikan perang dengan pasukan pemerintah? Yi Chen mengangguk dan berkata dengan tegas, tentu saja harus menghentikan perang. Jangan berpikir bahwa sekarang kamu memiliki kekuatan pertahanan yang kuat dan memiliki banyak peralatan perang. Tidak peduli sebanyak apapun, tetap saja akan habis. Jika terus bertahan seperti ini, juga tidak ada untungnya bagimu. Hamid lalu berkata dengan canggung, sebenarnya aku juga tidak berkata harus berperang melawan mereka sampai akhir. Aku hanya khawatir sekarang mereka bersedia melakukan gencatan senjata hanya untuk menunda saja. Setelah mereka memiliki persiapan yang cukup dan mulai berpikir untuk melawanku, apa yang harus kulakukan? Yi Chen berkata dengan serius, aku meminta kalian untuk melakukan gencatan senjata tapi tidak memintamu untuk menyerah. Setelah gencatan senjata, kamu masih bisa terus memperluas militermu dan lanjut membangun garis pertahananmu. Selain itu, setelah gencatan senjata, mereka pasti tidak akan mengepungmu lagi. Kamu bisa memulihkan kembali transportasi material, bahkan bisa menyewa lebih banyak tim konstruksi untuk membantu membangun camp milikmu. Dengan demikian, kekuatanmu semakin lama akan semakin kuat. Bahkan jika kelak mereka berbalik untuk melawanmu, kamu juga sudah memiliki lebih banyak kekuasaan untuk bertindak aktif. Hamid berpikir dengan hati-hati dan menemukan bahwa apa yang dikatakan Yi Chen itu sangat masuk akal. Tidak peduli seberapa banyak cadangan peralatan militer yang dirinya miliki, dikepung oleh pihak musuh setiap harinya sangatlah berbahaya dan juga sulit. Karena pihak lain akan menarik pasukan mereka setelah gencatan senjata, maka itu sama dengan memberinya kesempatan untuk bernapas dan dirinya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk terus meningkatkan kemampuan pertahanannya. Jadi Hamid berkata dengan penuh semangat, Saudaraku, aku sudah mengerti, kamu tenang saja, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat camp menjadi semakin kokoh. Yi Chen mengangguk dan lalu kembali berkata, aku yakin tidak butuh waktu lama. Said akan datang secara pribadi untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata denganmu. Aku sudah memintanya untuk mengantarkan Chen Zhonglei kemari. Setelah kalian menandatangani perjanjian gencatan senjata, aku akan membawa Susaudau dan Chen Zhonglei bersamaku untuk kembali ke Tiongkok. Hamid
bergegas bertanya, "Saudaraku, apa begitu terburu-buru? Apa kamu tidak bisa tinggal 2 hari lebih lama?" Yi Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, masih ada banyak hal yang harus kutangani ketika aku kembali, terutama hari sembahyang kubur yang didedikasikan untuk memberi penghormatan pada leluhur sudah hampir tiba. Aku ingin pulang untuk memberi penghormatan pada orang tuaku. Aku tidak menghabiskan waktu di sini." Yi Chen lanjut berkata tanpa segan, "Selain itu, kondisi kalian di sini terlalu sulit. Tidak ada apa-apa, bahkan tidak ada objek wisata. Tidak lebih lama di sini sama sekali menarik. Jadi lebih baik aku pulang lebih dulu." Hamid tertawa dan berkata, "Yang dikatakan olehmu memang benar. Tempatku ini memang benar-benar tidak menarik. Kondisinya juga relatif buruk. Tapi kamu tenang saja. Setelah gencatan senjata, aku akan segera memulai pembangunan infrastruktur. Nantinya aku akan pasti membuat beberapa kamar tamu kelas atas. Kelak ketika kamu datang, aku pasti akan menyambutmu dengan baik." Di permukaan, Yi Chen mensetujuinya sambil tersenyum. Tapi dalam hati dirinya bergumam bahwa kelak dia benar-benar tidak ingin kembali ke tempat bobrok ini. 3 jam kemudian, prajurit mengintai Hamid datang dengan membawa kabar bahwa pasukan pemerintah sudah mulai mundur. Sebagian besar prajurit telah pergi dengan mengendarai mobil satu demi satu. Meriam dan kendaraan lapis baja juga telah ditarik ke ibu kota. Hanya tersisa beberapa prajurit yang merapikan tenda, pabrikan, dan persediaan lainnya. Saat ini ajudan Hamid datang untuk melapor, berkata bahwa terdapat sebuah helikopter yang mendekati pangkalan. Hamid tahu bahwa pasti Said yang datang untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata. Jadi dia memerintahkan ajudannya untuk membawa Said langsung ke markasnya setelah dia tiba. Tidak lama kemudian, beberapa prajurit membawa Said dan Chen Zhonglei ke markas. Melihat Yi Chen, hal pertama yang dilakukan Said adalah membungkuk hormat dan berkata, "Master Yi, aku meminta maaf karena telah membuat Anda lama menunggu." Yi Chen tersenyum samar dan berkata, "Tidak masalah. Bagaimana situasi di pihak kalian?" Said bergegas berkata, "Sebagian besar komandan Wang Longhol sudah mengakui. Kami juga telah mendapatkan sejumlah besar bukti dan menyerahkan bukti itu kepada divisi berita untuk diedit. Nantinya akan disebarkan ke seluruh dunia." Sambil berbicara, Said bergegas mengeluarkan setumpuk kertas A4 yang tebal, lalu menyerahkannya kepada Yi Chen dan berkata dengan hormat, "Master Yi, ini adalah pengakuan dari Chen Zhonglei." Yi Chen menerima setumpuk kertas tebal dan tidak terburu-buru untuk segera membacanya. Dia malah bertanya, "Said, apa kalian sudah membawa perjanjian gencatan senjata?" "Sudah kubawa." Said bergegas mengeluarkan dokumen lain, lalu menyerahkan satu salinan pada Yi Chen dan satu lagi pada Hamid. Dia kemudian berkata, "Ini adalah draft perjanjian gencatan senjata pihak kami. Komandan Hamid bisa membacanya lebih dahulu. Master Yi tidak mengerti bahasa Arab, jadi aku akan menjelaskannya pada Anda secara lisan." Yi Chen mengangguk dan berkata dengan santai, "Oke, jelaskanlah." Said bergegas berkata, "Pertama-tama aku secara pribadi dan juga pemimpinku sangat berterima kasih kepada Master Yi. Anda tidak hanya sudah menyelamatkanku, tapi juga menyelamatkan negara kami." Yi Chen melambaikan tangannya, "Hanya membantu saja." Said berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Karena rasa terima kasih pada Master Yi, pada dasarnya perjanjian gencatan senjata kami tidak mencantumkan persyaratan apapun. Selama Komandan Hamid juga menyetujui gencatan senjata, maka kedua belah pihak akan langsung memasuki kondisi gencatan senjata tanpa batas waktu. Selain itu, kami juga akan secara tegas melarang para prajurit dan kendaraan bersenjata pihak kami untuk masuk ke pangkalan Komandan Hamid dalam radius 30 km. Kelak Komandan Hamid dapat terus berkembang dan memperluas pangkalan. Kami tidak akan ikut campur." Said lanjut berkata, "Tentu saja kami menghormati Komandan Hamid di saat bersamaan. Kami juga berharap Komandan Hamid tidak mengambil inisiatif untuk menyerang kami. Jika Komandan Hamid tidak melakukan tindakan apa-apa pada kami, maka kami tidak akan pernah melakukan perlawanan Komandan Hamid. Kedua belah pihak tidak akan berkembang secara damai dan tidak saling menyerang." Yi Chen tahu bahwa tidak mungkin bagi kedua kekuatan yang sama sekali berbeda ini untuk mencapai kondisi damai secara permanen. Namun selama bisa situasi pengepungan pada Hamid sekarang bisa dihilangkan, setidaknya itu bisa
meringankan Hamid, memberinya lebih banyak waktu dan energi untuk meningkatkan kekuatan sendiri. Dengan begitu, bahkan jika kelak mereka bertarung lagi, Hamid bisa memiliki lebih banyak kekuatan untuk bertindak aktif. Jadi Yi Chen bertanya pada Hamid, "Komandan Hamid, apa kamu keberatan?" Hamid tentu saja menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak keberatan." Yi Chen mengangguk dan berkata, "Karena tidak ada yang keberatan, maka hal ini diputuskan seperti itu. Kalian bisa langsung menandatanganinya." Keduanya berkata dengan serempak, "Baik." Ketika kedua belah pihak bersiap untuk menandatangani kontrak, Yi Chen lalu membolak-balik transkrip pengakuan Chen Zhonglei yang ada di tangannya. Awalnya Yi Chen tidak merasa ada yang aneh, tapi tidak disangka isi dokumennya itu semakin dibaca semakin mengejutkan. Dalam pengakuan Chen Zhonglei, dia mengungkapkan semua yang dia ketahui terkait kondisi Wan Long Hol tanpa ada yang ditutupi terkait motif Wan Long Hol melawan Suriah kali ini. Chen Zhonglei langsung melewatkannya karena dia sudah mengetahui sedari awal. Yang lebih membuatnya penasaran sebenarnya adalah beberapa situasi internal Wan Long Hol. Pengakuan Chen Zhonglei menyiratkan bahwa pendiri Wan Long Hol bernama Wan Po Jun. Alasan mengapa dia bisa mendirikan Wan Long Hol di usia yang begitu muda dan membuat Wan Long Hol tumbuh dan berkembang pesat, itu karena ketika berada di luar negeri, Wan Po Jun bertemu dengan seorang yang berjasa baginya. Identitas orang ini sangat misterius. Sebagian besar prajurit Wan Long Hol tidak mengetahui keberadaannya. Hanya Wan Po Jun dan anggota inti Wan Long Hol lainnya yang mengetahui identitasnya dan dengan hormat memanggilnya Guru Master. Identitas sebenarnya dari Guru Master ini sebenarnya adalah seorang petarung tingkat atas, sedangkan Wan Po Jun adalah murid langsung dari Guru Master ini. Berdasarkan pada pengakuan Chen Zhonglei, setelah Wan Po Jun memperoleh kekuatan tertentu dalam seni bela diri, dia mulai merekrut pasukan di luar negeri. Hampir semua raja perang dan jenderal di Wan Long Hol adalah murid Wan Po Jun. Seiring dengan meningkatnya terus-menerus kekuatan anggota inti ini, Wan Long Hol sangat cepat menjadi terkenal dalam dunia tentara bayaran. Kemudian Wan Po Jun terus-menerus mengembangkannya. Dia secara pribadi juga membagi Wan Long Hol menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama tentu saja adalah Wan Po Jun dan raja serta jenderal perang lainnya. Raja dan jenderal perang ini semuanya adalah murid Wan Po Jun. Mereka tahu sebagian besar rahasia Wan Long Hol dan mereka semua sangat setia. Tingkat kedua adalah para komandan tingkat menengah Wan Long Hol. Para komandan ini memiliki peran penting dalam struktur personil puluhan ribu orang di Wan Long Hol. Orang-orang ini tahu bahwa tingkat pertama Wan Long Hol sedang berlatih seni bela diri, tapi mereka hanya mengetahuinya saja. Jika mereka juga ingin berlatih bela diri, maka harus lulus penilaian tingkat pertama. Jadi loyalitas para prajurit ini juga sangat tinggi. Mengenai tingkat ketiga, mereka adalah tentara bayaran yang disewa oleh Wan Long Hol dari seluruh dunia. Para tentara bayaran ini tidak tahu rahasia inti Wan Long Hol. Mereka hanya bekerja untuk Wan Long Hol dengan gaji tinggi. Jika ada yang memiliki kinerja yang sangat baik, maka dapat dipromosikan menjadi komandan dan menjadi anggota tingkat kedua Wan Long Hol. Karena pembagian tingkat seperti ini ditambah dengan daya tarik seni bela diri yang digunakan sebagai syarat untuk naik tingkat, membuat tingkat pertama dan kedua dari keseluruhan Wan Long Hol sangat stabil. Kekuatan keseluruhan mereka juga semakin lama semakin kuat. Yang paling mengejutkan, Yi Chen adalah pengakuan Chen Zhonglei yang menyatakan bahwa keinginan terbesar Wan Po Jun selama bertahun-tahun ini sebenarnya adalah kembali ke Tiongkok untuk membalas dendam orang tuanya. Demi tujuan ini, Wan Po Jun telah mempersiapkan dengan cermat selama bertahun-tahun. Awalnya, Guru Master itu tidak berencana untuk membiarkan Wan Po Jun kembali ke Tiongkok untuk membalas dendam. Selama bertahun-tahun ini, meski Wan Po Jun telah bersikeras, tapi Guru Master tidak pernah menyetujuinya. Hingga tahun lalu, Guru Master ini memutuskan untuk meninggalkan Timur Tengah
dan berkeliling dunia. Dia tidak lagi ikut campur dan dalam urusan apapun terkait Wan Longhol. Wan Po Jun akhirnya dapat memasukkan rencana balas dendam ke dalam agendanya. Demi balas dendam ini, Wan Po Jun sudah berencana menggerakkan kekuatan yang dimilikinya. Dia ingin membawa 4 raja perang dan ratusan prajurit untuk pergi ke Tiongkok. Sekarang sudah ada 3 dari 4 raja perang yang berada di sana. Hanya tersisa Chen Jonglei yang masih berada di Timur Tengah. Chen Jonglei kali ini awalnya berencana untuk bergegas ke Tiongkok setelah mengalahkan Hamid dan pasukan oposisi lainnya, lalu bergabung dengan Wan Po Jun. Membaca sampai di sini, Yi Chen mendongak dan menatap Chen Jonglei. Lalu dia bertanya dengan dingin, Wan Po Jun kali ini kembali ke Tiongkok. Dia ingin membalas dendam pada siapa? Chen Jonglei berkata dengan lugas, berdasarkan pada apa yang dia katakan, musuh yang membunuh orang tuanya adalah keluarga Yi dari Yanjing. Keluarga Yi? Yi Chen tanpa sadar mengernyit dan bertanya, bagaimana mungkin keluarga Yi bisa membunuh orang tuanya? Chen Jonglei berkata dengan ekspresi kosong, aku juga tidak tahu mengenai situasi detailnya. Bos tidak pernah mengungkapkan detailnya padaku. Dia hanya berkata bahwa dia akan membuat keluarga Yi membayar harganya dengan darah, tapi kami tidak tahu dengan jelas dalam dendam macam apa yang ada di antara bos dan keluarga Yi. Yi Chen kembali bertanya, apa kamu pernah mendengar Wan Po Jun berkata siapa musuhnya dari keluarga Yi? Siapa namanya? Chen Jonglei menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah mendengarnya. Yang Yi Chen pikirkan adalah hatinya saat ini adalah Wan Po Jun ingin membalas dendam pada keluarga Yi. Siapa dari keluarga Yi yang memiliki hubungan terkait masalah ini? Apa itu Yi Zhongquan atau pamannya Yi Changkong atau anggota keluarga Yi lainnya? Menurut Yi Chen, Wan Po Jun ini seumuran dengan dirinya. Jika keluarga Yi benar-benar membunuh orang tuanya, maka masalah itu pasti terjadi 10 atau 20 tahun yang lalu. Saat itu, selain kakek dan paman, masih ada satu orang lagi andalan di keluarga Yi, yaitu ayahnya, Yi Changying. Karena itu, Yi Chen bertanya-tanya dalam hatinya, apakah musuh Wan Po Jun itu adalah ayahnya? Hanya saja Chen Jonglei pasti tidak mengetahui masalah ini. Tidak ada gunanya jika juga bertanya padanya. Tidak ada gunanya juga bertanya padanya. Kemudian Yi Chen memikirkan upacara pemujaan leluhur yang akan diadakan keluarga Yi. Wan Po Jun saat ini tiba-tiba ingin membalas dendam pada keluarga Yi. Apa mungkin karena memang memilih waktu saat upacara pemujaan leluhur? Lagi pula ini adalah upacara besar yang diadakan keluarga Yi setiap 12 tahun sekali. Jika Yi Chen memiliki dendam dengan keluarga Yi, jika Wan Po Jun memiliki dendam dengan keluarga Yi, dia juga tentu saja akan memilih untuk menyerang. Jika Yi Chen memiliki dendam dengan keluarga Yi, dia juga tentu saja akan memilih untuk menyerang keluarga Yi pada hari ini. Jadi Yi Chen bertanya pada Chen Jonglei, apa Wan Po Jun tidak mengajukan permintaan padamu? Misalnya, di hari apa kamu harus tiba di Yanjing? Chen Jonglei mengangguk dan berkata, dia mengajukannya. Dia memintaku harus tiba di Yanjing sebelum tanggal 3 April. 3 April? Yi Chen memincingkan matanya, lalu berkata dengan tatapan mata yang sedikit dingin, 5 April adalah hari sembahyang kubur. Berdasarkan ucapanmu, maka Wan Po Jun pasti akan berbuat onar pada hari sembahyang kubur. Chen Jonglei berkata dengan hormat, mengenai apa sebenarnya rencana Wan Po Jun, aku benar-benar tidak tahu dengan jelas. Yi Chen menjawab sekilas, lalu dia pergi mencari Hamid untuk meminta telepon satelit dan menghubungi Tang Sihai. Setelah panggilan terhubung, Tang Sihai bertanya, halo, siapa ini? Yi Chen bertanya, asisten Tang, ini aku, Yi Chen. Tuan muda, Tang Sihai bertanya dengan terkejut, kenapa Anda menelepon menggunakan nomor luar negeri? Benar juga, aku dengar pesawat Concorde milik Tuan Besar lepas landas lagi. Seharusnya pesawat itu membawa Anda ke Timur Tengah, bukan? Benar, Yi Chen berkata, asisten Tang, aku menghubungimu karena ingin menanyakan sesuatu padamu. Tang Sihai bergegas berkata, Tuan muda, silakan katakan, tanyakan saja. Aku pasti akan menjawab jika aku tahu. Yi Chen bertanya padanya, apa kamu pernah mendengar seseorang yang bernama Wan Po Jun? Wan Po Jun?
Tang Sihai berpikir sejenak, lalu dia berkata, Tuan Muda, sepertinya aku belum pernah mendengar nama itu. Ayah Wan Pojun, Wan Lian Cheng, tidak bisa dianggap terkenal di Yanjing. Dia hanyalah seekor anjing bawahan yang mengikuti Susau Dao. Selain itu, ketika Wan Lian Cheng mengalami masalah, putranya Wan Pojun masih kecil. Jadi tidak terlalu banyak orang yang mengetahui situasinya dengan jelas. Yi Chen kembali bertanya padanya, kalau begitu aku tanya padamu, sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu, apa keluarga Yi memiliki konflik atau masalah dengan orang-orang yang bermarga Wan? Orang yang bermarga Wan. Tang Sihai berpikir sejenak dan berkata, ada. Waktu itu ada seorang pria bernama Wan Liancheng yang menjadi bawahan di sisi Susau Dao demi membela Susau Dao. Dia memang memiliki beberapa konflik dengan ayah Anda. Dia pernah bertarung dengan ayah Anda di pasar berjangka, tapi pada akhirnya dia kalah dan keluarganya bangkrut. Kemudian dia bunuh diri dengan melompat dari gedung. Istrinya juga bunuh diri dengan meminum racun. Terkait hal ini, saat itu ayah Anda merasa sangat bersalah. Meski Wan Liancheng yang berinisiatif untuk memprovokasi ayah Anda dan ayah Anda juga yang mengalahkannya di pasar berjangka secara terbuka, tapi ayah Anda merasa beliau harus menanggung tanggung jawab terkait kematian Wan Liancheng. Ketika Yi Chen mendengar ucapan Tang Sihai, tanpa sadar dia mengernyit kening dan berbalik bertanya, Wan Liancheng yang berinisiatif untuk memprovokasi ayahku. Selain itu, cara ayahku untuk mengalahkannya juga dilakukan secara terang-terangan. Mentalnya sendiri yang tidak bisa menanggungnya dan memilih untuk bunuh diri. Lalu apa hubungannya dengan ayahku? Yi Chen lalu berkata dengan tegas, ayahku sama sekali tidak memiliki tanggung jawab atas kematiannya. Mengenai istrinya yang bunuh diri dengan meminum racun, itu lebih tidak ada hubungannya dengan ayahku. Jika bukan karena dirinya sendiri yang sangat lemah dan memilih untuk mati, istrinya tidak akan mungkin ikut bunuh diri bersamanya. Jadi kematian istrinya seharusnya menyalahkannya. Apa hubungannya dengan ayahku? Tang Sihai menghela napas dan berkata, Tuan Muda, ayah Anda memang sangat baik hati. Terkadang persyaratannya terhadap diri sendiri jauh lebih tinggi dibanding persyaratan moral pada umumnya. Sambil berbicara, asisten Tang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kenapa Anda menanyakan tentang hal ini? Yi Chen lalu berkata dengan santai, tidak apa-apa, aku hanya bertemu dengan orang satu negara di luar negeri. Kebetulan dia mengetahui sesuatu tentang keluarga Wan. Setelah berbicara, Yi Chen kembali bertanya, benar juga, apa kamu tahu situasi keluarga Wan saat ini? Tang Sihai berkata, keluarga Wan sudah lama runtuh setelah Wan Liancheng dan istrinya meninggal. Grup Wan Long juga bangkrut dan dilikuidasi. Tidak hanya tidak memiliki aset yang tersisa, bahkan juga berutang dalam jumlah besar. Teman-teman mereka menghindari mereka dan memutuskan hubungan dengan mereka. Setelah berbicara, Tang Sihai kembali berkata, benar juga, waktu itu Wan Liancheng memiliki seorang putra. Seharusnya usianya tidak jauh berbeda dengan Anda atau sedikit lebih tua. 2 tahun dari Anda. Ketika ayah Anda mengetahui bahwa istri Wan Liancheng bunuh diri dengan meminum racun, ayah Anda berpikir untuk mengadopsi anak itu, tapi beliau tidak menemukan anak itu. Para kerabat keluarga Wan tahu bahwa keluarga Wan sudah dikalahkan. Jadi mereka semua menjaga jarak dari keluarga Wan. Bisa dikatakan keluarga Wan pada dasarnya sudah berakhir. Jika Anda tidak mengungkitnya, maka sudah puluhan tahun aku tidak mengingat apa yang terjadi pada keluarga Wan. Ketika Yi Chen mendengar ucapan ini, dia sudah memiliki tebakan dasar di dalam hatinya. Wan Pojun ini dari Wan Long Hall ini seharusnya adalah putra Wan Liancheng. Selain itu, grup Wan Long Hall dari namanya saja sudah terdengar sangat mirip. Ini semakin memastikan spekulasiku. Wan Pojun pasti mengira bahwa ayahku yang membunuh orang tuanya. Karena itu dia ingin membalas dendam pada keluarga Yi. Namun karena Wan Long Hall sudah berkembang hingga seperti sekarang ini, tidak mungkin dia tidak mengetahui fakta bahwa ayahku sudah meninggal. Jelas-jelas tahu bahwa ayahku sudah meninggal, tapi dia masih ingin membalas dendam pada keluarga Yi. Antara dia memang ingin membuat marah seluruh keluarga Yi, atau dia ingin melampiaskan kebencian pada ayahku yang sudah meninggal. Memikirkan upacara pemujaan leluhur yang sudah akan diadakan, tatapan mata Yi Chen seketika berubah menjadi sangat dingin. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan bersumpah dalam hatinya, jika Wan Pojun berani menyerang orang tuaku, maka aku akan menghancurkan hingga berkeping-keping. Saat ini Tang Sihai bertanya pada Yi Chen, Tuan Muda, apa Anda mendengar cerita mengenai keluarga Wan?
Yichen berkata, aku mendengar sedikit rumor, tapi itu tidak masalah. Setelah berbicara, Yichen kembali berkata, asisten Tang, masih ada hal yang harus kutangani di sini. Jadi aku tidak mengobrol denganmu lagi. Kita mengobrol lagi secara langsung ketika aku tiba di Yanjing. Baik, Tang Sihai berkata sambil tersenyum. Semua penanggung jawab dari keluarga Yi telah tiba di Yanjing. Putri Helena, tunangan kakak sepupu Anda, Yi Peng, juga telah tiba di Yanjing. Tuan Besar mengharapkan Anda untuk segera pulang. Putri Helena, Yi Chen bertanya dengan penasaran. Dari mana? Dari Eropa Utara. Tang Sihai berkata, dia adalah pasangan yang sudah ditetapkan oleh Tuan Besar untuk kakak sepupu Anda beberapa waktu lalu. Setelah mempertimbangkan gadis-gadis yang cocok dari begitu banyak keluarga, Helena adalah yang paling cocok secara keseluruhan. Setelah kakak sepupu Anda menikahinya, maka perkembangan masa depan keluarga Yi di Eropa juga akan sangat terbantu. Mereka akan segera mengadakan upacara pertunangan setelah hari sembahyang kubur selesai. Aku mengerti, Yichen lalu berkata dengan asal. Kali ini aku hanya akan hadir dalam upacara pemujaan leluhur. Aku tidak akan hadir dalam upacara pertunangan. Kamu bantu aku untuk memberitahu mereka lebih dahulu. Tang Sihai ragu-ragu sejenak, lalu dia berkata membujuk, Tuan Muda, jika Anda tidak begitu sibuk, sebaiknya ikut hadir dalam upacara itu. Jika tidak, takutnya akan sulit untuk menjelaskan perihal masalah kehormatan. Tidak, Yichen berkata dengan tegas, aku tidak ingin terlalu terlibat dengan keluarga Yi. Upacara pemujaan leluhur kali ini tidak terbuka untuk umum, ditambah bisa menyembah orang tuaku. Karena itu aku setuju untuk hadir. Mengenai hal lainnya, aku tidak ingin terlibat. Baiklah, Tang Sihai tahu sulit baginya untuk membujuk Yichen. Jadi dia bertanya, Tuan Muda, kapan Anda akan datang? Yichen berkata dengan datar, aku akan tiba di Yanjing pada tanggal 3 April. Baik, Tang Sihai berkata dengan penuh semangat, nantinya aku akan menjemput Anda di bandara. Yichen berkata dengan santai, urusan nanti bicarakan nanti saja. Asisten Tang, masih ada hal yang harus kutangani. Aku tutup teleponnya dulu. Setelah berpamitan pada Tang Sihai, Yichen segera berdiri. Dia berkata pada Hamid dan Said, kelak kalian harus hidup berdampingan dengan damai. Itu baru merupakan situasi terbaik bagi kedua belah pihak. Setelah berbicara, Yichen kembali berkata, selain itu 15.000 orang dari pihak Wan Longhol ini pasti akan membawa manfaat besar bagi pasukan pemerintah. Ini juga merupakan dorongan besar bagi perekonomian pasukan pemerintah. Jadi mulai sekarang kalian bisa mengabdikan diri kalian untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Tidak perlu terus-menerus berperang. Hamid mengangguk tanpa ragu dan berkata, saudaraku, kamu tenang saja. Aku pasti akan mengingat ajaranmu. Saya juga berkata, sebenarnya kami tidak ingin berperang terus sepanjang hari. Bisa berdamai memang sangat baik. Yichen mengangguk dan berkata, kalau begitu cepatlah kalian tanda tangani perjanjian negosiasi damai. Masih ada urusan penting yang harus kutangani. Aku harus segera kembali ke negaraku. Hamid, bantu aku menyiapkan helikopter untuk membawaku dan Susadau keluar. Aku akan membawanya pulang. Hamid berkata dengan sedikit enggan. Saudaraku, apa perlu terburu-buru pergi? Sampai sekarang, aku bahkan belum bisa menyambutmu dengan baik. Yichen melambaikan tangannya. Lain kali saja. Kali ini situasinya memang mendesak. Tidak boleh ditunda. Hamid mengangguk, mengerti. Lalu dia berkata dengan ekspresi serius. Baiklah, karena itu adalah hal yang paling penting. Jadi aku tidak akan memintamu untuk tinggal lebih lama lagi. Setelah selesai berbicara, Hamid langsung memanggil ajudan dan berkata, cepat atur helikopter untuk mengantar Tuan Yi ke Beirut. Tepat ketika ajudan akan menjalankan perintah, Said bergegas berkata, Master Yi, bagaimana jika Anda pergi dengan menaiki helikopterku? Negosiasi perdamaian kami saat ini belum diumumkan pada publik. Jika terbang ke sana menggunakan helikopter milik Komandan Hamid dan dikenali oleh orang, lalu orang itu menyerang helikopter, maka masalahnya akan runyam. Dengan menaiki helikopter milikku, maka sepanjang perjalanan sudah pasti akan benar-benar aman. Yichen adalah penyelamat hidup Said dan Yichen juga membantu Said memberikan kontribusi besar dalam militer. Bisa dikatakan Said sangat berterima kasih kepadanya. Dia bahkan jauh lebih berterima kasih kepada Yichen jika dibandingkan dengan Hamid yang kaki lumpuhnya disembuhkan oleh Yichen. Yichen mengangguk dan berkata, kalau begitu naik helikoptermu saja. Said bergegas berkata, Master Yi, aku akan mengantar Anda. Hamid juga berkata tanpa ragu, adik Yichen, aku juga akan pergi mengantarmu. Yichen mengangguk, lalu dia menatap Chen Zhonglei dan berkata dengan dingin, ikut denganku.
Chen Zhonglai berkata tanpa ragu, "Baik, aku akan mematuhi semua perintah Anda." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.